menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita. Maka ada satu lagi. Coba baca ayat 37. Ya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi di dalam semuanya itu telah lebih daripada orang-orang yang benar, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ulangin sama-sama kata tetapi dalam semuanya itu. 1, 2, 3. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Artinya apa? Kita menang karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Iya, gue tahu. Itu pertama. Tapi kedua, dalam semuanya itu apa? Amin. Amin. Apa artinya? Yaitu dalam semuanya. Coba baca yang 35. Dalam apa? Pertama, penindasan. Kedua, dalam apa? Kesesakan. Ketiga, dalam penganiayaan. Keempat, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, kedatangan. Jadi kalau kita mau ngalamin, kalau kita mau dibilang kita itu orang yang hidupnya itu lebih dari orang yang benar, kita harus ada dulu di mana? Di dalam semua di dalam, ya, di dalam tantangan. Dari semuanya kita bisa dibilang kita itu lebih dari orang yang benar. Kalau misalnya kita nggak ada tantangan dalam hidup kita nggak bisa dibilang lebih daripada orang yang benar. Kenapa? Saya cuma tahu bilang jelas di mana? Di dalam. Kalau orang nyepel ya, bawah yang kata dalam. Gue suka banget kata dalam. Dia nggak bilang setelah, dia nggak bilang di luar, tapi di dalam. Even during when you are facing it, waktu lu lagi hadapin tantangan, lu itu udah lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Ya, amin. Jadi kita mesti hari ini, gue berdoa supaya gue tuh dapetin ini, gue sendiri tuh sangat-sangat dikuatkan. Jadi seringkali kita salah kaprah, kita mikir gini, kita mesti breakthrough nih. Artinya breakthrough apa? Masalahnya selesai. Ya. Gue 2 minggu lalu ya, gue sempat mengadakan ibadah ya. Bukan medis sama video nih, kan gue tulisan gue lagi ada a very big problem with family itu. Terus waktu itu gue ingat gue ada beberapa orang DBI gue. Semoga cepat selesai masalahnya. Semoga cepat beres. Semoga Tuhan selesaikan dengan cepat gitu kan. Gue waktu renungin Roma 8, gue langsung bilang gitu, gue tidak berdoa supaya cepat selesai, tapi gue berdoa supaya proses Tuhan itu berlanjut seperti yang dia mau. Ya, itu mental yang harus kita punya. Kalau kita sadar bahwa kita itu even during masa-masa kita itu punya tantangan, masa-masa yang berat, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Kita tetap berjalan. Nah, itulah waktu kita itu adalah orang-orang yang lebih daripada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan berpikir, aduh masalah nih, gue gak tahan nih, cepetan doa biar cepat selesai, biar cepat breakthrough. Cepet dong Tuhan mana? Kalau misalnya gak ada breakthrough-nya, kita kecewa, mungkin kita sedih, mungkin kita malas baca Alkitab, mungkin kita malas ikut doa, soalnya kita nggak ada gunanya, ya. Tapi ini, this is very powerful. Waktu gue renungin ini, gue bilang, iya ya Tuhan. Sebenarnya dalam masa-masa ini, Tuhan itu tetap mengasihi gue. Apa yang perlu gue lakukan? Ya, oke. Itu sudah selesai. Sekarang balik ke kelompoknya. Balik ke kelompoknya. Balik ke... sorry. Oke. Gue share aja di ini. Roma 8 ayat 31. Ya. Kita baca sama-sama ya. Coba baca 31 deh. Saya baca 32. 1, 2, 3. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah tidak, siapa yang akan melawan juga? Dia tidak menyerahkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengajarkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi coba belajar pegang janji Tuhan yang di Roma 8 ayat 31 dan 32. Ini ayat 31 ini ada satu orang yang sering banget ngomongin di sini. Kalau kita tahu ya, siapa orang?
Siapa yang sering ngomongin itu? Ganti ya. Yang paling sering ngomongin hati ini tahu siapa? Tentu. Gak ada sekolah deh. Siapa? Gue kenal. Dia sering banget ngomong ini. Gue gak pernah ngeliat gitu artinya ya gitu. Sampai baru-baru ini pas gue ngalamin satu masalah di keluarga gue yang for me is really hard. Dia sering banget gitu ngomong, tapi ngomong pakai bahasa Inggris sih. Dia bilang, if God is for us, who can stand against us? Yes. Ya kan? Dulu gue selalu merenungin ya, itu ayat tuh berbicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Dia bilang, who can stand against us? Orang bilang itu ayat itu. Orang yang sadis, powerful gitu. Tapi waktu gue renungin Roma 8 ya, gue sadar ini ayat apa? Sebenarnya itu titik berat itu bukan kuasa Tuhan, tapi tahu nggak? Kasih Tuhan. Yes. Orang tuh sering kali gini. Lo orang pernah nggak sih? Lagi berat banget gitu. Mungkin lo tuh ada jatuh dalam dosa yang berat, atau lo dulu tuh jatuh, atau lo tuh udah lama nggak sadar, udah lama nggak dekat sama Tuhan. Tiba-tiba lo ada di satu tantangan, terus lo mikirnya gini, iya sih, Tuhan sanggup sih. Terus udah dengar saksian kan? Iya sih, mujizat memang ada sih. Tapi kita tetap nggak berdoa. Kenapa? Karena kita mikirkan diri kita. Ya tapi apakah Tuhan mengasihi gua? Tuhan sih mengasihi dia. Tuhan sih mengasihi orang. Tuhan sih mengasihi itu Andreas tuh rajin loh. Tuhan sih mengasihi itu Shina tuh rajin baca Alkitab. Tapi apakah Tuhan mengasihi gua? Yang nggak doa, nggak baca Alkitab, hidupnya udah penuh dengan dosa, ya kan? Mukanya juga jelek. Jangan ada yang tersinggung, gak ada yang jelek. Tapi gini, gue soalnya akhir-akhir gue ngelain orang, gue sedih juga atau temennya yang ya tapi apakah Tuhan mau menerima gue? Itu yang dia ngomong. Jadi tuh banyak orang kan, ada orang-orang yang sering jadi pasti dia AFK, tapi dia cuma ngomong satu hal simpel. Dia ngomong sama lu gini, tapi apakah Tuhan itu masih mau menerima saya? Jadi teman, it doesn't matter Tuhan itu punya kuasa sebesar apa. Kalau kita, saudara, kita itu nggak percaya Tuhan itu masih gitu. Di Roma 8 ayat 31 itu berbicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, if God is for us, bilang sama-sama, ngomong tunjuk ke hati dan if God is for me, if God is for me, if God is for me, who can stand against me? Amin. Saya pun pernah memiliki, if God is for me, who can stand against me? Dan saudara, itu pertanyaan itu bukan pertanyaan yang saudara harus bingung. Oh, berarti is God for me or is He not for me? Bukan. Tuhan mau suka-suka ngomongin artinya. God is clearly for you. Amen. God is clearly for us. Amin. Dia sudah mati di atas kayu salib. Waktu gue ngelayanin sama orang ini, guys, gue bilang ini sama dia. Gue nggak tahu kenapa lu bisa ngomong gitu. Gue nggak tahu apa yang menghalangi itu. Gue nggak tahu lu dulu pernah buat hal apa yang begitu salah, yang begitu berdosa, yang begitu kotor sampai lu tuh enggak. Lu ngerasa seperti itu. Tapi gue mau kasih tahu gitu. Yesus itu mati dari kayu salib. Bukan untuk orang benar, tapi untuk gue, untuk semua kita. And God loves you. Gue ngomong gini, hancur banget. Langsung aja breakthrough, bisa ngomong, bisa ngomongin firman, bisa saat teduh, bisa doa. Bertahun-tahun dia itu cuma she goes to church every day, every Sunday. Haji banget kalau she goes to church every Sunday. Dia dengerin adoran, dia satu kata saudara. Waktu dia ada di tangan yang besar, dia fokus out begini. Dan hari itu Tuhan berkata, dan hari itu ketemu orang begini. Hari ini kalau orang yang gue di dalam hati mungkin berasa Tuhan itu is God for me. Nah, ini jawaban Roma 8:31 menit. If God is for us, who can stand against us? Tuhan itu pasti
ada di tengah kita. Ya. Terus kita baca ayat 32. Ini juga janji Tuhan. Ini yang kita harus renungin, ya. Ini kebenaran yang akan memerdekakan pikiran kita. Dia bilang gini, apa? Sama-sama. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Siapa? Ia itu di sini siapa? Tuhan, Bapa, Allah Bapa. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ya. Seringkali termasuk gue tuh dulu sering mikir ini, Tuhan mungkin gak ya Tuhan peduli sama bisnis gue. Tuhan mungkin gak ya Tuhan tuh peduli sama pergumulan saya. Kita seringkali tuh punya pandangan yang salah tentang Tuhan. Kita pikirnya Tuhan itu peduli ya, itu tuh tentang perang Israel, Palestina. Kita pikir ya Tuhan tuh pikirnya tuh yang ruwet-ruwet gitu. Tapi itu firman yang di Yesaya 46 tadi, sampai di masa tua kita, sampai rambut kita putih, Tuhan apa? Menggendong kita. Itu makanya firman tuh begitu kuat ngomong sama Tuhan. Lu tau gak? Kalian tau? Your little things Tuhan tuh begitu. Sampai jumlah rambut kita aja Tuhan tuh tahu. Ada yang rambutnya lebih gampang dihitung, ada yang rambutnya lebih. Haleluya. Haleluya. Itulah saudara ya. Betul kalau siapa. Tapi gini. Oke, tapi gini. Tuhan itu peduli sama orang yang kecil. Betul. Hal kecil itu Tuhan peduli. Ya. Dan firman Tuhan bilang sama Yesus aja dia kasih. Gue dulu gak ngerti ini. Dia tuh bisa ngomong tentang salib, Yesus mati di atas salib. Tapi kalau misalnya ngomong kerjaan, ya stres sendiri, overtime sendiri, lembur sendiri, lagi susah sendiri, nangis sendiri, rugi sendiri, ya kan? Tapi tau, firman Tuhan tuh very clear. Dia bilang, kalau Tuhan dia kasih anaknya satu-satunya sampai ditekenin kan? Dia gak cuma bilang anaknya, dia bilang anaknya sendiri, dia bilang anaknya sendiri. Ya. Kalau dia kasih Yesus buat kita, apa sih yang akan kasih dia? Amin. Hari ini jadi kalau misalnya kita punya tantangan berat, gue kayaknya berat banget. Kita nih kalau tantangan berat kita tuh suka udah lupa deh, buang udah ada semua atribut keterkesanan hilang semua tiba-tiba kan. Alkitab juga udah nggak tahu ada di mana. Tiba-tiba kayak udah panik mode kan. Nggak tahu lagi. Baca firman juga mau. Minggu kemarin gue ada layanan satu orang. Dia bilang, dia ngomong satu statement ini. Jangan bawa-bawa Tuhan ya. Dia ngomong gitu. Padahal dia itu sendiri ya. Dia itu cari Tuhan. Dia itu berdoa, dia itu satu. Tapi dia bilang gitu. Waktu aku cuma ngomong, ya ayolah kita doain.